Bab 2451. Pada saat ini, Ziu tidak tahu apakah dia dalam kenyataan, dalam mimpi, atau angan-angan sebelum jiwanya keluar dari tubuhnya dan akan mati. Namun, dia melihat wajah Charlie dengan jelas. Ini adalah dermawan yang pernah turun seperti prajurit dewa, menyelamatkan dia dan saudara laki-lakinya dari tangan ninja Jepang. Ini adalah dermawan yang pernah memarahiku karena bersikap dangkal dan menghalangi jalan-jalan di Tokyo. Memikirkan hal ini, Ziu tanpa sadar mengangkat tangannya terlepas dari apakah semua yang ada di depannya adalah mimpi atau bukan. Ketika ujung jari Ziu yang agak dingin menyentuh profil Charlie untuk sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Oke, sangat nyata." Charlie hendak menempatkannya di sisi Leona, tetapi Ziu akan bangun secara tak terduga, yang membuatnya terkejut. Saat ini, Ziu berteriak dengan penuh semangat, "Kebajikan, ini benar-benar kamu." Charlie sedikit mengernyit, "Palsu. Kamu bermimpi. Pergi tidur." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengetuk sedikit di dahinya. Sedikit energi spiritual menembus ke dalam otak Ziu, membuatnya langsung tertidur. Charlie memandang Ziu yang sedang tidur, dan tidak bisa membantu tetapi menampar bibirnya, mengapa wanita ini bangun begitu cepat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menepuk dahi Leona dengan lembut untuk memastikan bahwa dia tidak akan bangun dalam waktu singkat. Begitu Charlie menyelesaikan ini, suara keras datang dari ujung lain terowongan. Ishak buru-buru berkata, "Tuan, pekerjaan pembersihan di pintu masuk terowongan seharusnya sudah dimulai, ayo keluar dari sini." Charlie mengangguk, dan tidak peduli untuk menurunkan Ziu lebih dulu, dan menggendongnya di bahu kirinya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain dia mengambil Leona yang tidak sadarkan diri dan menggendongnya di bahu kanannya. Lalu dia berkata kepada Ishak, "Pergi." Pada saat ini, di ujung lain terowongan, sebuah helikopter telah membawa 4 orang Cheng Feng ke kandang Orvel, dan 2 helikopter lainnya tetap berada di tempat kejadian. Satu diparkir di jalan berkecepatan tinggi, yang lainnya lalu melayang di udara waspada. Charlie dengan cepat memasukkan ibu dan putrinya ke dalam helikopter, lalu naik bersama Ishak. Ishak langsung masuk ke kursi kopilot di kokpit dan berkata kepada pilot, "Kembali ke hotel." Pilot segera menghentikan pesawat di tempat dan terbang menuju kota dengan kecepatan tercepat. Selama penerbangan, Ishak telah memanggil staf hotel untuk memberitahu mereka. Awalnya, Ruoli dan beberapa anggota kru yang mengkhianati keluarga Su tinggal di lantai eksekutif yang terisolasi. Masih banyak ruangan di lantai ini. Orang-orang segera menyiapkan suite eksekutif terbesar untuk Leona dan Ziu, ibu dan putrinya. 20 menit kemudian, helikopter mendarat di helipad di lantai paling atas hotel. Pada saat ini, seluruh lantai teratas telah dibersihkan sepenuhnya. Dari tingkat administrasi atas hingga tertutup dan terisolasi, bahkan tidak ada satu staf layanan pun kecuali bawahan paling terpercaya Ishak. Charlie menggendong ibu dan putrinya di pundaknya dan mengirim mereka langsung ke kamar yang telah diatur Ishak. Setelah menetap di ibu dan putrinya, Charlie memeriksa waktu dan berkata kepada Ishak, "Kurasa, sebelum jam 8 malam, mereka berdua tidak boleh bangun. Pertama, atur beberapa karyawan wanita terpercaya untuk mengawasi mereka." Ishak segera mengangguk dan berkata, "Oke Tuan, jangan khawatir, saya akan mengaturnya." Pada saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba menerima pesan dengan beberapa baris karakter besar. Sebuah kecelakaan mobil besar terjadi di terowongan gunung terlarang. Adegannya mengerikan. Penjahat buronan tingkat A rusak dibunuh. 2 sandera hilang. Bab 2452. Dia dengan cepat mengaktifkan dorongan ini dan menemukan bahwa itu ternyata adalah data langsung yang dirilis oleh media lokal. Di sisi lain terowongan, salah satu jalur dibersihkan oleh pekerjaan pembersihan. Polisi langsung masuk ke lokasi kejadian dan menemukan lokasi kecelakaan mobil Rolls-Royce. Segera setelah itu, mereka juga menemukan seret yang ditembak di bagian belakang kepala. Ini membuat mereka mati rasa untuk sementara waktu. Mereka mengira Shred hanya dalam kecelakaan mobil, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Shred akan ditembak mati. Ini segera membuat segalanya menjadi lebih rumit. Mengapa Shred ditembak? Siapa yang akan menembaknya? Yang membuat mereka semakin tidak bisa dimengerti adalah bahwa kedua sandera itu menghilang begitu saja. Laporan itu juga merinci hilangnya sandera. Menurut laporan tersebut, polisi menemukan darah dan rambut 2 sandera di belakang Rolls-Royce yang cacat, dan bahkan sepatu Ziu hilang.
Hanya di dalam mobil, dari kendaraan, mereka menemukan bukti yang sah bahwa Sandra berada di dalam mobil pada saat tabrakan. Bisa dibuktikan bahwa ketika terjadi kecelakaan mobil, kedua sandera tersebut berada di dalam Rolls-Royce seperti seret. Namun, kedua sandera itu menghilang begitu saja. Dilihat dari kekuatan tumbukan kendaraan, meski keduanya tidak tewas, mereka pasti terluka parah. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Awalnya, berita bahwa seret muncul di kota dan disandera dengan bahan peledak dan melarikan diri telah membangkitkan perhatian besar di seluruh negeri. Karenanya, ketika berita ini dikeluarkan secara lokal di kota, segera menyebar ke seluruh negeri. Berita lokal yang baru saja dirilis dengan cepat dicetak ulang dan dirilis oleh media berita domestik utama. Jumlah pemberi komentar meningkat pesat, dan popularitas pencarian Google dengan cepat menjadi yang pertama. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh negeri mulai memperhatikan kemana kedua sandera itu pergi. Melihat insiden ini telah menyebabkan keprihatinan yang begitu besar di seluruh negeri, Charlie segera berkata kepada Isaac, "Orang tua, pertama-tama kamu menyebarkan identitas sebenarnya dari Leona dan Ziu ke seluruh jaringan. Anda harus memberitahu netizen di seluruh negeri. Yang diculik adalah menantu dan cucu Su." Isaac buru-buru bertanya, "Guru, apakah Anda ingin mempublikasikan video yang Anda rekam pada waktu yang sama? Kalau begitu, keluarga Su akan berakhir." Charlie melambaikan tangannya, "Jangan kirim dulu, video di tangan saya benar-benar hebat. Masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang." Karena itu, Charlie mencibir dan melanjutkan, "Saya ingin membiarkan pengaruh masalah ini bergejolak hingga ekstrim, sehingga hilangnya Leona dan Ziu akan menjadi peristiwa menegangkan yang menjadi perhatian nasional, membuat netizen menjadi gila." Spekulasi dan diskusi membuat semua orang sangat ingin mengungkapkan jawabannya. "Kemudian saya akan merilis videonya dan langsung memasukkan keluarga Su ke dalam kuburan." Setelah itu, Charlie segera memerintahkan, "Pak Tua, kamu bisa mencarikan saya sekumpulan influencer media dengan banyak otak untuk membawakan saya ritme yang gila. Biarkan mereka berspekulasi tentang keberadaan Leona dan Ziu, dan konspirasi di balik semuanya. Seseorang dapat mengatakan bahwa masalah ini pasti pesaing keluarga Su dalam perdagangan. Beberapa orang dapat dengan berani menebak bahwa ibu dan putrinya ini diselamatkan oleh seorang ahli duniawi. Seseorang bahkan dapat memprediksi bahwa ibu dan putrinya pasti telah meninggal, dan tidak perlu waktu lama untuk mayatnya ditemukan. Kemudian, dalam spekulasi ini, campur kebenaran. Biarlah beberapa dari mereka berspekulasi bahwa kedua ibu dan anak perempuan itu sebenarnya dibunuh oleh keluarga Su. Setelah masalah ini menjadi misteri yang mengganggu semua orang, begitu aku mengumumkan jawabannya, keluarga Su bahkan tidak akan berpikir untuk menyerahkannya kali ini. Bab 2453. Pada saat yang sama, keluarga Su adalah Eascliffe. Pastor Su mengambil telepon, menahan keinginan untuk melempar telepon, membaca berita, dan kemudian memarahi dengan marah, "Sial. Apa yang akan mereka lakukan dengan Stuart sialan ini? Kenapa Ziu ada di dalam mobil? Di mana Leona dan Ziu sekarang? Di mana Stuart dan yang lainnya?" Shoude sudah ketakutan, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Ayah, Stuart tidak bisa menghubungiku sama sekali sekarang, dan adik ipar dan Ziu masih hidup atau mati, tidak ada berita. Apa menurutmu seseorang sengaja bermain-main dengan keluarga Su kita? Orang tua Su hanya menginginkan nyawa Leona." Shoude lah yang, untuk mencegah masalah di masa depan, membuat orang-orangnya menemukan keluarga Seret, menambahkan 20 juta, dan membiarkan Seret membunuh Ziu juga. Sekarang kejadian itu terjadi, namun keberadaan Ziu masih hilang. Jika ini benar-benar membocorkan angin, maka 8 prestasinya akan berakhir. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan sengaja mengalihkan topik dan menarik perhatian Pak Tua ke kebalikan dari seluruh keluarga Su. Penatua Su berkata dengan wajah tua yang gelap saat ini, "Saya tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah masalah. Sekarang orang-orang hilang, tidak ada petunjuk berharga sama sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi, semua ini sangat aneh di mana-mana. Aneh sekali." Cheng Feng, yang telah berada di sungai dan danau selama puluhan tahun, belum pernah melihat hal yang seaneh itu. Saat dia berkata dengan dingin, "Saya punya banyak pertanyaan sekarang yang saya tidak mengerti. Misalnya, mengapa Ziu ada di dalam mobil?" Seret itu ditambatkan oleh Stuart. "Misi yang saya berikan pada Stuart sangat jelas. Sudah lama saya katakan padanya bahwa selama Leona hidup,
Entah dia tahu ikannya atau tahu yang salah, jika mereka pergi ke tempat pelelangan, jangan menyakiti gadis itu sama sekali. Baik bagi si Fei untuk mengatakan bahwa dia terbang kembali sebelumnya dan tidak pergi ke tempat kejadian sama sekali, tapi mengapa Xiu masuk ke dalam mobil? Ini jelas melanggar pesanan saya. Shoude buru-buru berkata, "Ayah, mungkinkah Shred yang pandai mengadvokasi?" "Mustahil." Penatua Su berkata dengan tegas, "Saya memahami situasi orang ini. Kekejaman adalah salah satu aspek, dan melakukan sesuatu dengan bersih dan tanpa kelembanan juga salah satu aspeknya. Selain itu, setiap kasus yang dia lakukan sebelumnya memiliki perencanaan yang sangat baik, dan dia telah bertindak dengan mantap sesuai dengan rencana, dan tidak akan pernah terlibat dalam hal-hal dadakan. Ini juga alasan mendasar mengapa dia selalu dicari dan tetap tidak ditangkap. Orang seperti itu dapat menghitung setiap sen dengan jelas ketika dia melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membuat klaim dan membawa Xiu ke dalam mobil." Setelah mengatakan ini, ekspresi Sutua menjadi tegas, dan dia berteriak dengan tajam, "Seseorang pasti telah menginstruksikannya untuk melakukan ini." Seluruh tubuh Shoude ketakutan dan tidak bisa tidak menampar roh, dan berkata dengan cepat, "Ayah, karena Shred selalu dihubungkan dengan Stuart, maka kurasa Stuart tidak dapat menyingkirkan masalah ini 80% dari waktu, dan dia hilang lagi, aku meragukannya. Dia mungkin dibeli oleh pesaing dan musuh rahasia kita." Setelah berbicara, Shoude segera mengamati perubahan ekspresi Pastor Su. Triknya adalah fokus pada kepribadian Stuart. Bagaimanapun, Stuart ini tidak menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia sudah tidak disukai. Ditambah dengan kepergiannya tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya, lelaki tua itu pasti sangat tidak puas dengannya. Saat ini, melemparkan pot padanya jelas merupakan solusi terbaik. Lagi pula, hantu itu tahu apakah Stuart ini masih hidup? Akan lebih baik jika dia telah mati, melemparkan segalanya kepadanya, dan dia, jika tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Bab 2454. Kali ini, kakek Su menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, "Mungkin Stuart tidak menangani masalah ini dengan baik, tapi aku masih yakin dengan kesetiaannya." Shoude buru-buru menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, "Ayah, seperti kata pepatah, mengenal orang berarti mengetahui wajah mereka dan Anda tidak mengetahui isi hati mereka. Anda selalu menghargai Stuart, tapi siapa yang tahu apakah Stuart akan mengkhianati Anda di bawah iming-iming kepentingan orang lain?" Penatua Su mendengus dingin, "Shoude, apakah kamu tidak melihat pertanyaan mendasar seperti itu? Ini benar-benar mengecewakan saya." "Ah." Shoude tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, maafkan aku karena telah menjadi bodoh, dan tolong beritahu aku." Sutua bertanya dengan dingin, "Jika seseorang dapat membeli Stuart untuk berurusan dengan keluarga Su, mengapa dia harus membiarkan Stuart berurusan dengan Xiu? Apa Stuart pengawal pribadiku atau kapten pengawal? Dia benar-benar bisa membeli Stuart untuk membunuhku. Bahkan mereka tidak bisa membunuhku, setidaknya mereka bisa membuat ancaman besar bagiku. Mengapa menghabiskan begitu banyak usaha untuk seorang gadis di Xiu?" Shoude mengerti dalam sekejap, keringat dingin segera membasahi punggungnya, dan dia berpikir, "Aku tidak menyangka lelaki tua itu begitu sulit untuk berkedip. Sepertinya aku tidak bisa terus menggoyangkan panci dengan paksa Stuart, kalau tidak orang tua itu pasti akan melihat kelainan itu." Memikirkan hal ini, Shoude segera mengubah wajahnya dan berkata setuju, "Ayah, ketika kamu mengatakan ini, aku segera berhenti. Tampaknya dia seharusnya tidak mengkhianati Anda, tetapi karena dia tidak mengkhianati Anda, di mana dia sekarang dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang secara diam-diam mengatur semuanya sangat kuat. Kita harus berhati-hati." Pastor Su mengusap pelipisnya, "Saya belum mempertimbangkan master di belakang. Saya masih memiliki banyak pertanyaan lain yang tidak saya pahami. Saya tidak tahu mengapa rusak ditembak. Dilihat dari gambar di tempat kejadian, mobil itu menabrak yang itu. Seperti hantu, Shred pasti akan mati meskipun dia adalah Raja Surga. Mengapa seseorang mencobanya? Mengapa Anda perlu memberinya suntikan ini?" Shoude juga terlihat bingung dan berkata, "Benar-benar seperti ini. Pada gambar beresolusi tinggi yang baru saja Anda minta, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa perut dan tubuh bagian bawah Shred hancur menjadi genangan lumpur. Tidak perlu memberinya satu tembakan di kepalanya."
Pastor Su mengerutkan kening dan bergumam, biar saya pikirkan. Karena kecelakaan itu terjadi sesuai jadwal, itu membuktikan bahwa semuanya masih berjalan sesuai rencana sampai kecelakaan itu terjadi. Dengan kata lain, ketika kecelakaan itu terjadi, Stuart pasti ada di sana. Seperti yang dia katakan, lelaki tua itu menjawab sedikit dalam benaknya, karena Stuart ada di tempat kejadian, bagaimana reaksinya ketika dia melihat Xiu duduk di mobil Shred. Shoude hanya bisa mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, jika Stuart tidak mengkhianatimu, maka dia pasti terkejut saat melihat Xiu. Iya. Su tua mengangguk, Stuart menemukan bahwa Shred juga membawa Xiu ke dalam mobil. Dia akan terkejut, marah, dan bahkan takut. Berbicara tentang ini, Su tua melanjutkan, dalam hal ini, Stuart dan Shred pasti akan memiliki konflik. Dia pasti akan mempertanyakan Shred, yang pada akhirnya menyebabkan dia menyakiti Xiu. Shoude kaget saat mendengar ini. Menurut analisis orang tua itu, maka Stuart mungkin telah mengekstrak informasi kunci dari Shred. Meskipun aku tidak menghubungi Shred secara langsung, aku juga membiarkan seseorang menghubungi keluarganya, dan kemudian memintanya untuk melakukannya dengan gadis bau Xiu. Jika orang tua mengetahui informasi ini, dia harus tahu bahwa orang yang ingin membunuh ikan adalah keluarga Su. Saat itu, saya akan menjadi tersangka terbesar. Memikirkan hal ini, Shoude buru-buru berkata, Ayah. Saya pikir beberapa netizen mulai curiga bahwa keluarga Su kami ada di belakang bos. Sekarang prioritas utama kami adalah segera melakukan hubungan masyarakat krisis. Tuan Su dengan lembut mengangguk dan berkata, segera lakukan hubungan masyarakat krisis. Dan pada saat yang sama, melalui media, mengutuk keras penjahat seperti Shred. Pada saat yang sama, umumkan bahwa kami menawarkan hadiah 50 juta untuk petunjuk berharga. Siapapun yang menyelamatkan ibu dan putrinya, mereka akan diberi hadiah 100 juta. Bab 2455. Untuk rubah tua licik seperti Cheng Feng, memanggil pencuri untuk menangkap pencuri hanyalah tipuan yang sangat umum. Alasan mengeluarkan kecaman dan menawarkan reward sebenarnya untuk mengalihkan perhatian publik sebesar-besarnya. Dalam pandangan Cheng Feng, kebanyakan orang tidak mengerti. Mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang terlalu kuat untuk membedakan yang benar dari yang salah. Mereka hanya mengandalkan jumlah informasi yang mereka terima untuk secara samar-samar menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, benar atau salah. Jika mereka mendengarkan pendapat yang lebih positif, mereka juga akan merasa bahwa hasilnya positif. Tetapi jika mereka mendengar terlalu banyak pendapat yang berlawanan, secara alami mereka akan merasa bahwa pihak lawan itu benar. Ada begitu banyak orang di internet sekarang membuat berbagai tebakan. Setiap orang punya mulut, dan setiap orang punya sepasang tangan. Mereka bisa mengatakan apa saja dan membuat semua jenis tebakan di sana. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Su, tidak mungkin mempengaruhi semua orang. Jadi yang harus dilakukan keluarga Su sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengirim lebih banyak komentar yang bermanfaat bagi keluarga Su. Selama ada cukup banyak pidato yang menguntungkan keluarga Su, tentu saja pidato dan spekulasi yang tidak menguntungkan itu akan melebihi narasi mereka. Ini seperti memarahi seseorang di jalan. Jika 10 orang memarahi Anda tidak dapat memarahi lebih dari 10 orang dengan satu mulut. Tetapi jika Anda dapat menemukan 10,000 orang untuk membantu Anda mengutuk, kutukan dari 10 orang di sisi berlawanan akan segera tenggelam sepenuhnya. Shoude mendengar perintah lelaki tua itu dan langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Oke ayah. Saya akan menemukan beberapa reporter media dan veteran internet yang dekat dengan kita, dan biarkan mereka membantu kita berbicara." Penatua Su mengangguk dengan lembut. Sekarang, dia tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik. Kemudian, dia buru-buru berkata kepada Shoude, "Ada satu hal lagi yang aku ingin kamu lakukan segera." Shoude buru-buru berkata, "Ayah, jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda memiliki pesanan." Penatua Su berkata dengan dingin, "Jika Xiu dan Leona mengalami kecelakaan, maka orang yang membawa mereka pasti tidak akan dapat berlari terlalu jauh dengan mayat-mayat itu. Mereka pasti akan memilih untuk membuangnya di Aurous Hill dan sekitarnya. Jika Xiu dan Leona masih hidup, maka dilihat dari foto di tempat kejadian, mereka pasti terluka parah sekarang. Cedera serius seperti itu tidak dapat diatasi oleh klinik kecil atau rumah sakit hitam. Pihak lain pasti akan mengirim mereka ke rumah sakit tersier formal, dan jika mereka terluka parah, tidak mungkin pergi jauh untuk berobat,
jadi Anda segera mengirim orang ke Aurous Hill untuk mencari di kota dan daerah sekitarnya, terutama yang biasa. Rumah sakit di Aurous Hill. Saya ingin melihat mereka hidup, dan mayat jika mereka mati. Choude dengan cepat mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengaturnya. Penatua Su melambaikan tangannya, jangan hanya membuat pengaturan, Anda harus pergi ke sana sendiri. Begitu insiden ini bocor, itu akan menjadi pukulan bagi keluarga kita, jadi jangan anggap enteng. Choude mengangguk, kalau begitu aku akan mengatur pesawat dan terbang langsung ke Aurous Hill. Pada saat ini, ada suara keras di luar pintu ruang kerja Pak Tuasu. Zifei berteriak penuh semangat ke pintu, jangan hentikan aku ingin bertemu kakek. Kepala pelayan dari keluarga Su berkata dengan kata-kata yang tulus, Tuan muda, Tuan sedang membicarakan hal-hal penting dengan Tuan kedua, dan telah memerintahkan saya, tidak ada yang bisa masuk. Tidak. Zifei berkata dengan suara gemetar, ibu dan saudara perempuanku masih hidup atau mati, aku perlu bertanya pada kakekku.